Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah, anak-anakku sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat senang sekali pada kesempatan kali ini kita masih bisa dipertemukan dalam pelajaran hadis kelas 10 bab 7 pertemuan 3 dengan tema bertanggung jawab terhadap diri, keluarga, dan masyarakat. Sebelum kita melanjutkan kepada materi pembelajaran pada hari ini, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat nikmat dan karunia-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk belajar di kelas ini. Salawat beriring salam tidak lupa marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Baik anak-anakku sekalian, sebagaimana biasa sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, marilah sama-sama kita membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Jadi anak-anakku sekalian, saya akan membacakan tujuan pembelajarannya. Melalui pembelajaran yang aktif dan kontekstual, peserta didik mampu mengamalkan hadis-hadis tentang tanggung jawab terhadap diri, keluarga, dan masyarakat, membiasakan santun dan peduli kepada sesama, menganalisis hadis-hadis tentang tanggung jawab terhadap diri, keluarga, dan masyarakat yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah, hadis riwayat Abu Dawud dari Syuaib dari ayahnya dari kakeknya, dan hadis riwayat An-Nasai dari Miqdam bin Ma'di Karib. Kemudian tujuan pembelajaran selanjutnya adalah mendemonstrasikan hafalan dan terjemahan hadis tentang tanggung jawab terhadap diri, keluarga, dan masyarakat, dan mampu menyimpulkan manfaat dan dampak tanggung jawab terhadap diri, keluarga, dan masyarakat dalam kehidupan masyarakat untuk membangun karakter bangsa. Baik anak-anakku sekalian, adapun slide selanjutnya adalah peta kompetensi. Jadi peta kompetensi yang pertama yang minimal adalah membaca, menulis, dan menghafal. Ini adalah kemampuan minimal yang harus kita miliki. Jadi kita bisa membaca, menulis, dan menghafal hadisnya. Kemudian beranjak kepada peta kompetensi yang berikutnya adalah menerjemahkan, memahami kandungan hadis. Dan selanjutnya adalah menganalisis, mengevaluasi, mengkontekstualisasikan hadis dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, dan ini yang paling penting sebenarnya, yaitu mengamalkan hadis. Anak-anakku sekalian, langsung saja mari kita baca hadis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Miqdam bin Ma'di Karib annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma at'amta nafsak fahuwa laka sadaqah wa ma at'amta waladak fahuwa laka sadaqah wa ma at'amta zawjatak fahuwa laka sadaqah wa ma at'amta khadimak fahuwa laka sadaqah. Simak kembali hadisnya. Anil Miqdam bin Ma'di Karib annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma at'amta nafsaka fahuwa laka sadaqah wa ma at'amta waladak fahuwa laka sadaqah wa ma at'amta zawjatak fahuwa laka sadaqah wa ma at'amta khadimak fahuwa laka sadaqah. Dari Miqdam bin Ma'di Karib berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika kamu memberi makan pada dirimu, maka itu menjadi sedekah bagimu. Jika kamu memberi makan kepada anakmu, maka itu menjadi sedekah bagimu. Jika kamu memberi makan pada istrimu, maka itu menjadi sedekah bagimu. Dan jika kamu memberi makan pada pelayanmu, maka itu menjadi sedekah bagimu. Hadis riwayat An-Nasai. Selanjutnya adalah mufradat atau kosakata. Disimak dengan baik kosakata ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ma at'amta nafsak. Ma at'amta nafsak, yang artinya
jika kamu memberi makan pada dirimu. Shadaqah. Shadaqah artinya sedekah. Zaujak, zaujak, zaujak di sini artinya pasanganmu. Khadimak, khadimak, hambamu. Anak-anakku sekalian, kita meranjak kepada penjelasan hadis. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai menjelaskan bahwa suami memiliki kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan dan begitu urgen, sekaligus sebagai hak istri yang wajib untuk dipenuhi. Masih dalam penjelasan hadis, hukum memberi nafkah keluarga ini wajib atas suami berdasarkan nas-nas Al-Quran, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, serta ijma' ulama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah memikulkan beban kepada seorang, melainkan sekedar apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Surat At-Tolak. Mari kita masuk kepada pendapat ulama. Para ulama memberikan satu batasan tentang makna nafkah, di antaranya sebagaimana disebutkan di dalam Mu'jam Al-Wasit, yaitu semua yang dikeluarkan oleh seorang suami untuk keluarganya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan yang lainnya. Pendapat ulama yang selanjutnya adalah bahwasanya nafkah ini juga mencakup keperluan istri sewaktu melahirkan, seperti pembiayaan bidan atau dokter yang menolong persalinan, biaya obat serta rumah sakit, termasuk juga di dalamnya adalah pemenuhan kebutuhan biologis istri. Jenis nafkah yang wajib yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh sang istri serta keluarganya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah. Termasuk kategori nafkah wajib ini tanpa ada perselisihan ulama meliputi kebutuhan primer seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, perhiasan, serta sarana-sarana dan peralatan yang dibutuhkan istri untuk memenuhi kebutuhan primernya, juga pemenuhan kebutuhan biologis seorang istri. Baik saudara-saudaraku sekalian, kita lanjut kepada penjelasan ulama selanjutnya. Semua itu wajib dipenuhi oleh suami, di mana yang tadi kebutuhan primer-primer yang sudah kita sebutkan. Adapun kebutuhan selain itu seperti biaya pengobatan dan pengadaan pembantu rumah tangga, terdapat silang pendapat di kalangan ulama. Baik saudara-saudaraku sekalian, sekarang kita lihat bagaimana pendapat Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, memberi nafkah kepada keluarga merupakan perkara yang wajib atas suami. Syariat menyebutkan sebagai sedekah untuk menghindari anggapan bahwa para suami yang telah menunaikan kewajiban mereka, yaitu memberi nafkah, tidak akan mendapatkan balasan apa-apa. Mereka mengetahui balasan apa yang akan diberikan bagi orang yang bersedekah. Oleh karena itu, syariat memperkenalkan kepada mereka bahwa nafkah kepada keluarga juga termasuk sedekah yang berhak mendapatkan pahala. Dan perlu diingat, dan ini penting untuk diingat, bahwasanya suami wajib memberi nafkah dari rezeki yang halal. Jangan sekali-kali memberi nafkah dari jalan yang haram, karena setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram berhak mendapat siksa api neraka. Sang suami akan dimintai pertanggungjawaban tentang nafkah apa yang diberikan kepada keluarganya.
Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran hanyalah milik Allah. Adapun kesalahan murni datangnya dari saya sendiri. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan apa yang diajarkan dalam hadis yang baru saja kita sama-sama pelajari. Wallahul muwaffiq ila ma yuhibbuhu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.